Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maisuwan Hairul Arif dalam mata kuliah Fisika Dasar. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan momentum dan impuls. Oke, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan momentum dan impuls dan apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sederhananya adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara dua buah kendaraan. Tingkat kerusakan yang terjadi itu disebabkan momentum yang terjadi ketika kedua benda tersebut bertabrakan. Semakin besar kecepatan sebelum tabrakan, maka akan semakin parah tingkat kerusakannya. Dan sebaliknya, ketika kecepatannya pelan, maka tingkat kerusakannya tidak terlalu parah, ya. Sehingga ini ada kaitannya dengan momentum yang terjadi ketika terjadi tabrakan. Jadi konsep impuls dan momentum digunakan sebagai desain faktor keselamatan di dalam sebuah mobil, sehingga dapat mengurangi angka kematian yang terjadi pada kecelakaan mobil. Nah, sekarang dalam fisika, momentum dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Secara matematis dapat kita rumuskan bahwa momentum P itu adalah perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatan. Ya, P momentum dia punya satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya rata-rata dan selang waktu yang singkat, yaitu delta T selama gaya bekerja. Jadi dengan kata lain, impuls merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu, ya, dalam selang waktu yang sangat singkat. Impuls merupakan besaran vektor juga dan arahnya searah dengan arah gaya F. Secara matematis, impuls dapat dirumuskan sebagai berikut. Impuls sama dengan gaya dikalikan dengan selang waktu, F dikalikan dengan delta T, di mana impuls punya satuan Newton sekon. Sekarang hubungan impuls dan momentum. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah sebagai berikut. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Secara matematis, rumusan teorema impuls momentum dapat kita tuliskan sebagai berikut. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls dapat kita uraikan F dikalikan dengan delta T, perubahan momentum adalah momentum akhir dikurangi dengan momentum awal, atau momentum akhirnya bisa kita uraikan M dikalikan dengan V akhir, dan momentum awalnya bisa kita uraikan M dikalikan dengan kecepatan awal. Nah, sekarang hukum kekekalan momentum. Suatu momentum selalu melibatkan sedikitnya ada dua benda yang saling bertumbukan. Misalnya ada bola biliar 1 dan bola biliar 2 seperti pada gambar. Ya, di sini sebelum tumbukan, massa biliar 1 M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1, dan bola biliar M2 dengan M2 dengan massa M2 ya bergerak dengan kecepatan V2 ke kiri. Jadi sesaat sebelum tumbukan, bola 1 bergerak mendatar ke kanan dengan momentum M1 dikalikan dengan V1, dan bola 2 bergerak mendatar ke kiri dengan momentum M2 V2. Dengan kata lain, momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola 1 dan bola 2 sebelum tumbukan. Nah, sekarang kalau sudah tumbukan, momentum sistem partikel sesudah tumbukan itu saja adalah jumlah momentum bola 1 dan 2 sesudah tumbukan. Misalkan ketika setelah tumbukan, M1 akan bergerak ke kiri dengan kecepatan V aksen 1, dan M2 akan bergerak ke kanan dengan kecepatan V aksen 2. Sehingga jumlah momentum akhirnya adalah M1 V1 aksen 1 ditambah dengan M2 V aksen 2. V2 aksen ya.
Dari peristiwa tumbukan mendadak di atas dapat kita simpulkan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pernyataan ini dikenal dengan nama hukum kekekalan momentum linier. Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. Momentum awal sama dengan momentum akhir. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Bisa kita uraikan, M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen plus M2 P2 aksen. Ini adalah hukum kekekalan momentum linier. Keterangannya seperti berikut. Oke. Sekarang penerapan konsep momentum dan impuls. Salah satunya adalah desain faktor keselamatan pada mobil dengan digunakannya airbag pada dashboard ya, untuk mengurangi momentum ketika terjadi tabrakan. Yang kedua adalah gaya dorong pada roket. Ini juga termasuk penerapan dari momentum dan impuls. Sekarang tumbukan. Dalam kehidupan ini banyak kita jumpai peristiwa tumbukan ya, tumbukan yang terjadi. Salah satunya adalah pada bola biliar. Tumbukan dapat terjadi pada saat benda yang bergerak mengenai benda lain yang sedang bergerak atau diam. Pembahasan di sini akan kita batasi mengenai tumbukan sentral lurus, yaitu tumbukan antara dua benda yang arah kecepatannya berhimpit dengan garis hubung kedua pusat massa benda. Jadi yang lurus ya, antara dua benda punya kecepatan atau salah satunya diam dan dihubungkan dalam satu garis lurus. Berdasarkan sifat kelentingannya atau elastisitas benda yang bertumbukan, tumbukan dapat kita bedakan menjadi tiga jenis yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Bisa kalian lihat pada gambar sebelah kanan, ada bola 1 dan bola 2 dengan massa M1 dan M2, kemudian bola 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1 dan bola 2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Setelah tumbukan, maka bola 1 akan bergerak ke arah yang berlawanan, begitu juga dengan bola 2. Jadi peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap. Jadi yang pertama, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Contohnya adalah peristiwa tumbukan pada bola biliar. Bunyi hukum tumbukan lenting sempurna adalah, untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Misalnya, dua buah benda masanya masing-masing M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V1 dan V2 dengan arah berlawanan seperti pada gambar tadi di awal ya. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Jadi koefisien restitusi di sini adalah negatif perbandingan kecepatan relatif kedua benda sesudah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Persamaan koefisien restitusi dapat kita tuliskan sebagai berikut. E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi atau per V1 min V2 ya, dimana kalau aksen itu adalah kecepatan sesudah tumbukan, tapi kalau tidak ada aksennya adalah kecepatan sebelum tumbukan. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusi nilainya E sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian.
Pada tumbukan lantai sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lainnya seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Contohnya adalah ketika kita memantulkan sebuah bola, maka pantulannya tidak akan sama. Ya, walaupun dia akan memantul berkali-kali, maka akan terjadi pantulan yang semakin rendah karena akan ada sebagian energi yang hilang akibat gesekan dengan lantai ataupun berubah menjadi energi bunyi. Jadi akibatnya tadi ada energi yang berubah, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Jadi sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenteng sebagian karena ada energi yang berubah menjadi bentuk energi yang lainnya, sehingga tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik seperti pada lenteng sempurna. Pada tumbukan lenteng sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Contohnya adalah pada pantulan bola, ya, seperti pada gambar. Yang kedua, koefisien restitusi pada tumbukan lantai sebagian dia punya nilai E di antara 0 sampai dengan 1. Jadi nilai E itu adalah minimal 0, maksimal dia 1. Nah, di sini ada pantulan bola, ya. Jadi misalkan bola pertama dia dari ketinggian H1. Jadi sebelum menumbuk tanah, kecepatannya akan menjadi V1, kemudian dia akan terpantau dengan kecepatan V1 aksen dan menempuh ketinggian H2. Sehingga untuk khusus tumbukan lantai sebagian bisa kita rumuskan koefisien restitusinya adalah akar dari H sesudah dibagi dengan H sebelum, H2 dibagi H1, jangan lupa di akar. Atau bisa juga kita pakai perbandingan kecepatan sesudah dibagi kecepatan sebelum. Kecepatan sesudah tumbukan yaitu V1 aksen dibagi dengan kecepatan sebelum yaitu V1. Jangan lupa tanda negatif karena pengertian dari koefisien restitusi adalah negatif perbandingan kecepatan sesudah dibagi kecepatan sebelum. Ini keterangannya, ya. Ketinggian H1 sebelum tumbukan, H2 sesudah tumbukan. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenteng sama sekali. Pada tumbukan tidak lenteng sama sekali, sesudah tumbukan kedua benda dalam keadaan bersatu atau bergerak bersama-sama. Jadi kecepatan kedua benda sesudah tumbukan besarnya sama, yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Contohnya seperti ini. Jadi awalnya bola biru bergerak ke kanan, bola merah bergerak ke kiri. Setelah tumbukan, bola biru sama bola merah bergerak bersama-sama ke kanan. Ini adalah contoh dari tumbukan tidak lenteng sama sekali. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, maka jadi sebelum tumbukan ada M1 V1 ditambah M2 V2. Dan sesudah tumbukan M1 tambah M2 karena dia bergabung bersatu dikalikan dengan V aksen, ya. Ini tidak ada tanda 1, ya, V aksen. Nah, sedangkan koefisien restitusinya pada tumbukan tidak lenteng sama sekali bernilai 0. Jadi dia tidak punya koefisien restitusi. Oke, tiba pada contoh soal. Mari kita coba bagaimana menyelesaikan soal berkaitan dengan momentum dan impuls. Oke, kita ubah dulu. Sebuah bola baseball bermasa 0,05 kg dilempar ke arah pemukul dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola kemudian dipukul dengan stick sehingga bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke arah berlawanan dengan arah datangnya bola. Impuls pada proses tumbukan stick dan bola besar adalah, jadi misalkan kita gambarkan terlebih dahulu.
Nah, ini ada sticknya ya, pemukul bola baseballnya. Nah, kita gambar dulu boleh. Nah, ini misalkan tangannya ya. Kemudian bola datang. Nah, bola datang dengan kecepatan V1 yaitu 10 meter per sekon. Kemudian setelah dipukul, bola akan berbalik arah dengan kecepatan V2 20 meter per sekon. Kemudian impulsnya berapa ya? Oh ya, di sini belum ada waktu tumbukan ya. Jadi waktu tumbukan digunakan untuk mencari gayanya, karena yang di sana ditanya adalah impuls, maka kita perlukan. Sehingga impuls tadi di awal, impuls adalah sama aja dengan perubahan momentum delta P. Ini adalah P akhir dikurangi dengan P awal. P akhirnya adalah M P2 dikurangi dengan M P1. Bisa kita substitusikan, M nya kita keluarkan, P2 dikurangi dengan P1. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. M nya adalah 0,05. Nah, sekarang untuk P2 sama P1 bagaimana? Ingat, dalam besaran momentum merupakan besaran vektor, sehingga arahnya harus kita perhatikan. Nah, kita ganti dulu warnanya. Jadi salah satunya ini harus kita pilih, harus ada yang bernilai negatif. Jadi misalkan V2 bergerak ke kiri, kita pilih dia positif. Sebaliknya V1 bergerak ke kanan, maka kita pilih dia yang bertanda negatif. Sedangkan V2 nya ini positif. Dibalik tidak masalah. Jadi kalau V1 nya positif, maka V2 nya negatif. Sehingga dalam persamaan atau pengerjaan perhitungannya 0,05, V2 nya kita tuliskan 20, tetapi untuk V1 nya ini adalah min 10. Nah, sehingga 0,05 dikalikan 20 ditambah 10, 30. Jadi ketemunya adalah 1,5 Newton sekon. Ya, jadi tanda negatif positifnya harus kita berlakukan. Dibolak-balik tidak masalah. Ke kanan positif, maka yang ke kiri negatif, atau sebaliknya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, dua buah benda masanya masing-masing 10 kg dan 6 kg bergerak dalam bidang datar licin dengan kecepatan 4 dan 8 meter per sekon dalam arah yang berlawanan. Jika terjadi tumbukan sempurna, maka kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan adalah berapa? Oke, yuk kita coba. Jadi awalnya adalah di sini ada benda satu, ya. Nah, kita gambar dulu. Ini terlalu kecil. Nah, ini ya. Benda satu masanya 10 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian benda 2 masanya 6 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan V2 8 meter per sekon. Ingat, tanda negatifnya harus kita pilih salah satu. Sehingga kalau misalkan V1, ya ini ke kanan kita pilih positif, maka yang ke kiri kita pilih negatif. Sehingga nanti dalam perhitungan jangan lupa dimasukkan. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu untuk
hukum kekalan momentumnya, yaitu M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen plus M2 P2 aksen. M1 nya 10, P1 4 ditambah M2 nya 6. Nah ini jangan lupa min 8 sama dengan 10 P1 aksen, karena kita belum tahu P1 aksennya, M2 6 P2 aksen, sehingga ini 40 ditambah min berapa, 48 ya, sama dengan 10 P1 aksen plus 6 P2 aksen. Jadi min 8 sama dengan 10 P1 aksen plus 6 P2 aksen, atau bisa kita balik dan kita perkecil, kita bagi 2 ya, bagi 2, berarti untuk yang P1 aksennya 5 P1 aksen ditambah dengan 3 P2 aksen sama dengan min 4. Ini jadi persamaan 1. Jadi persamaan yang diperoleh dari hukum kekalan momentum, jadi persamaan 1. Kemudian persamaan 2 dari koefisien restitusi ya, E nya sama dengan 1. Tadi E adalah P1 aksen min P2 aksen per P1 min P2, E nya sama dengan 1, sehingga ini P1 aksen min P2 aksen per P1 nya tadi adalah 4 dikurangi dengan min 8, jangan lupa minnya ya, tadi 12, jadi kita balik 12, belum dibalik dulu ya, ini berarti min P1 aksen plus ya, karena min ketemu sama min P2 aksen, jadilah min P1 aksen plus P2 aksen sama dengan 12, jadi persamaan 2. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita eliminasi ya, jadi eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 5 P1 aksen plus 3 P2 aksen sama dengan min 4, kita eliminasi dengan min P1 aksen plus P2 aksen sama dengan 12. Nah kita mau hilangin dulu yang mana, misalkan kita mau hilangin yang V2, maka yang atas kita kali 1, yang bawah dikali 3, maka menjadi 5 P1 aksen plus 3 P2 aksen sama dengan min 4, yang bawah dikalikan 3 berarti min 3 P1 aksen plus 3 P2 aksen sama dengan 36 ya. Kemudian ini kita kurangi, berarti dikurangi 5 min 3 berarti dia jadi 8 P1 aksen min 4 min 36 berarti jadi min 40, hingga P1 aksennya di sini adalah min 40 dibagi 8 dapat min 5 meter per sekon. Tanda min berarti dia bergeraknya adalah ke sesuai dengan yang kita pilih, min tadi ke kiri. Oke, nah untuk mencari P2 bisa disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan yang 2 tadi ya, dapatnya sudah dapat yaitu P1 aksen, yaitu min 5
plus B2 aksen sama dengan 12, sehingga ini jadi plus 5. B2 aksennya 12 dikurangi 5, jadi B2 aksennya 12 dikurangi 5, 7 meter per sekon. Tandanya positif, berarti dia bergeraknya adalah ke kanan. Oke, dapat dipahami ya. Itu adalah contoh dari penyelesaian soal untuk yang tumbukan lonjong sempurna. Kemudian untuk yang tumbukan lonjong sebagian, maka tinggal diganti, yaitu nilai dari E-nya ya. Jadi kalau tumbukan lonjong sebagian, nilai E-nya dia tidak sama dengan 1, tapi kurang dari 1, sehingga akan mempengaruhi persamaan yang dari koefisien restitusi, sehingga langkah selanjutnya sama, eliminasi kemudian substitusi. Oke ya, bisa dipahami. Nah, di sini bisa kalian coba latihan soal, ada 4 buah soal, bisa dicoba dengan menggunakan cara yang sudah saya ajari tadi. Silahkan dicoba. Bagi yang sudah bisa diupload di e-learning. 4 ya, ada 4 soal, silahkan bisa dicoba. Oke. Quote kita untuk hari ini adalah success is about momentum. Life is noble if you keep rolling in the right direction, the quicker it gets ya. Jadi kamu harus berusaha memelihara momentum kamu ya. Jadi ketika mulai lelah, mulai capek, maka ingatlah kedua orang tua ataupun siapa saja yang menyemangatimu untuk tetap berusaha menjadi yang terbaik. Oke, salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.